Semarak surga, ku masuki gerbangnya. Bersyukurlah kepada Tuhan, membawa puji-pujian. Seluruh alam bergema, nikmati hadiratnya. Segala makhluk sujud menyembah nama Yesus yang perkasa. Sukacitaku menyanyi riang, kita bersama-sama memuji menyembah dalam roh dan kebenaran. Sungguh indah keluarga Tuhan. Sukacitaku menyanyi riang, kita bersama sehati menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sukacitaku gemuruh semarak surga, ku masuki gerbangnya. Bersyukurlah kepada Tuhan, membawa puji-pujian. Seluruh alam bergema, nikmati hadiratnya. Segala makhluk sujud menyembah nama Yesus yang perkasa. Sukacitaku menyanyi riang, kita bersama-sama memuji menyembah dalam roh dan kebenaran. Sungguh indah keluarga Tuhan. Sukacitaku menyanyi riang, kita bersama sehati menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sukacitaku penuh. Sukacitaku menyanyi riang, kita bersama-sama memuji menyembah dalam roh dan kebenaran. Sungguh indah keluarga Tuhan. Sukacitaku menyanyi riang, kita bersama sehati menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sukacitaku penuh. Sukacitaku penuh. Sukacitaku keluargaku dalam rencana Tuhan. Shalom Jemaat MCC yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita semua tetap ada dalam perlindungannya. Sekian lama tidak bertatap muka secara langsung tentunya tidak mengurangi semangat kita untuk bersekutu dengan Tuhan dan sesama. Dalam masa pandemik ini banyak orang kehilangan pekerjaan,
Bekerja di rumah, mengurangi aktivitas pekerjaan di kantor, bahkan kehilangan sebagian atau seluruh pendapatan. Tetapi fakta juga menyatakan bahwa dalam masa pandemik yang sama, ada orang-orang yang mau mencoba bidang-bidang pekerjaan baru yang ternyata membawa hasil dan keuntungan. Oleh sebab itu, bekerjalah dengan rajin. Amsal 12 ayat 24, tangan orang rajin memegang kekuasaan tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Orang rajin adalah orang yang mau melakukan pekerjaannya dengan sukacita dan motivasi yang kuat, sehingga apapun yang ditugaskan segera diselesaikannya. Milikilah tangan orang rajin agar kita dapat keluar dari situasi sulit dan berkuasa atasnya. Bertanggung jawab. Setiap kita telah Tuhan berikan potensi secara alami maupun melalui pembelajaran. Dan Tuhan telah memberikan tanggung jawab melalui pekerjaan, bisnis profesi, dan pelayanan atau pekerjaan dalam bidang-bidang yang baru yang kita kerjakan hari ini. Kerjakanlah itu dengan potensi yang ada agar dapat terselesaikan dengan baik. Matius 25 ayat 21 berkata, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Orang yang berhasil mengelola tanggung jawab pasti akan dipercayakan tanggung jawab yang lebih besar. Mari kita bekerja seperti untuk Tuhan. Tuhan bukan hanya hadir dalam ruang ibadah, tetapi Dia hadir di tempat di mana kita bekerja. Dia memperhatikan, mengamati, dan memberi upah untuk segala yang kita kerjakan. Makanya dikatakan dalam Kolose 3:23 berkata begini, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jika kita ingin berbuat dan bekerja seperti untuk Tuhan, berarti sebaiknya kita lebih dulu tahu apa kehendak Tuhan. Berarti dalam segala yang akan kita kerjakan dan lakukan, libatkan Tuhan. Mintalah Dia untuk menyatakan kehendaknya dalam kita mengerjakan semua tanggung jawab, baik kecil maupun besar. Ayo, jangan berfokus kepada kesulitan dan ancaman yang ada selama ini. Taati protokol kesehatan dan bekerjalah dengan segala potensi, dengan rasa tanggung jawab dan terus libatkan Tuhan. Salam sehat, salam damai sejahtera dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat MCC BSD yang dikasihi Tuhan, berikut ini adalah MCC BSD News. Minggu depan, ibadah raya online kita akan dilayani oleh Pastor Rubin Ong dan akan tayang jam 9.30 pagi dan jam 5 sore. Live streaming ibadah raya online kita dapat diakses melalui Church Online Platform. Link akan dibuka 15 menit sebelum ibadah dimulai dan masih dibuka 10 menit setelah ibadah, agar jemaat masih dapat saling menyapa dan berkomunikasi. Menora Stars Online juga akan tayang pada Church Online Platform. Untuk para perempuan hebat MCC BSD seperti saya dan Anda, kita memiliki program baru yang pastinya memberkati dan menginspirasi kita semua, yaitu Women's Talk, yang akan tayang di Church Online Platform kita setiap hari Selasa jam 10 pagi. Untuk adik-adik Menora Stars, kita memiliki program yang baru dan pastinya seru loh, yaitu Meno and Friends, yang akan tayang di Church Online Platform kita setiap hari Sabtu jam 10 pagi. Dan bagi para jemaat MCC BSD, kita memiliki home. Berikut ini adalah jadwal masing-masing area home. Bagi jemaat yang belum terdaftar dalam home, dapat menghubungi Pastor Asta Boas di nomor berikut. Sekian MCC BSD News kali ini. Tetap sehat dan selalu semangat karena ada berkat Tuhan yang baru setiap harinya. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom jemaat Tuhan MCC BSD yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang berbahagia. Kenapa saya sebut orang yang berbahagia? Karena kita semua orang yang tinggal di hadirat Tuhan, saudara. Amin. Sebab itu saudara, kita bawa hati kita menyembah kepada Tuhan. Kita nyatakan Dia Bapa yang setia, Dia Bapa yang mulia, yang mencukupi seluruh kebutuhan hidup kita. Haleluya. Amin. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan, Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu, lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Mari kita angkat tangan kita sembah Dia. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa
setia Tuhan. Engkau baik, sungguh baik, Engkau dahsyat, sungguh dahsyat. Kami menerima segala kebaikan-Mu setiap hari. Kami rindukan hadirat-Mu, kami rindukan lawatan-Mu, Yesus. Penuhi kami dengan hadirat-Mu yang besar, dengan hadirat-Mu yang terdahsyat. Engkau Tuhan yang hidup. Haleluya. Engkau besar, Engkau besar. Haleluya. Tuhan, mungkin kami sedang memasuki sebuah musim yang gak baik. Tapi kami percaya meskipun musim sering berganti, namun kasih Tuhan tetap abadi dalam hidup kami. Dan kami percaya pertolongan-Mu tidak pernah terlambat bagi orang-orang yang mengandalkan Engkau. Dan pengharapan kami tidak pernah disia-siakan. Amin. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Ingat saudara, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongmu, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terimalah berkat dalam nama Tuhan Yesus. Ku yakin Tuhan memberkati-Mu. Ku yakin Tuhan melindungi. Ingatlah saudara, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selalu
dan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan hadir tengah-tengah kita, rasakan hadiratnya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Nikmati Tuhan. Haleluya Yesus. Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita telah menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu memberikan kehidupan kepada kami hingga saat ini. Kami percaya yang terbaik yang Engkau rencanakan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa supaya pewartaan firman ini Engkau berbicara lewat hamba-Mu, dan hati kami menerima firman Tuhan dengan sukarela, sukacita kami dikokohkan iman kami, diberkati oleh firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Yang percaya bersama kita katakan amin. Nah saudara, pada penyampaian firman Tuhan hari ini kita akan terus melanjutkan kepada Stretch Your Tent yang kita sudah mulai dari bulan Januari, ya, Februari, Maret, dan sekarang sudah sampai bulan Juni. Dan inilah minggu pertama di bulan Juli kita memasuki periode Stretch Your Tent yang periode ketiga. Saya akan ingatkan kepada saudara Yesaya pasal 54 ayat kedua yang menjadi dasar Alkitab pembelajaran kita selama 1 tahun, menjadi tema. Dikatakan firman Tuhan, lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Jangan menghematnya, panjangkan tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patokmu. Pernahkah Anda mengalami mengaitkan tali sepatu yang terlalu pendek? Saya pernah, pastinya akan sulit sekali, ya. Dan jika saudara membangun sebuah tenda, lalu talinya sangat pendek atau kurang panjang, maka Anda akan mengalami kesulitan di dalam mengkaitkannya kepada patok yang ada. Kemungkinan tali lepas akan besar sehingga berisiko membuat tenda akan kemudian jatuh dan roboh. Agar tenda yang Anda bangun kuat, maka pastikan Anda mempunyai tali yang cukup panjang untuk mengikatnya sekali, 2 kali, atau 3 kali sehingga tenda itu menjadi kuat. Puji Tuhan, kita telah memasuki bagian ketiga dari pengajaran pemuritan kita Stretch Your Tent, di mana Januari sampai Maret kita belajar tentang lapangkan tempat kemahmu. April sampai bulan Juni kita masuk ke tema bentangkan tenda kediamanmu, dan pada bulan Juli, Agustus, dan September kita akan masuk pada topik panjangkan tali kemahmu, di mana Anda akan didorong dan dimotivasi untuk memaksimalkan kehidupan kerohanian Anda bersama dengan Tuhan. Nah, saudara, apa yang dimaksud dengan panjangkan talinya? Apa yang dimaksud dengan perintah firman Tuhan memanjangkan tali, jangan dihemat? Nah, saudara, secara pribadi saya mengartikannya menjadi 3 hal.
Nah, seperti biasanya khotbah saya di awal pengajaran ini akan memberikan sebuah fondasi kepada 7 pelajaran lainnya yang nantinya akan dibahas tiap minggunya, saudara. Oke, apa yang saya maksudkan dengan panjangkan talinya? Ada 3 hal penting yang saya ingin dorong saudara, memotivasi saudara untuk mulai memanjangkan tali kerohanian saudara. Yang pertama, arti dari memanjangkan tali kemahmu yang pertama adalah saya ingin mendorong kita semua, berikan waktu yang terbaikmu. Berikan waktu terbaik Anda kepada Tuhan. Ini bicara sesuatu yang rohani, bukan sesuatu yang duniawi, saudara. Efesus pasal 5 ayat 15, 16, dan 17 dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ada 2 hal penting di sini yang saya ingin garis bawahi dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus. Yang pertama adalah perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, ya. Dan bahasa King James Version, hidup artinya walk. So perhatikanlah bagaimana Anda menjalani kehidupan ini. Perhatikanlah bagaimana Anda berjalan di dalam kehidupan ini. Dengan kata lain, Anda dan saya diminta untuk benar-benar memperhatikan bagaimana Anda dan saya menggunakan waktu kita di dunia. Ya, ini jadi penting. Nah, pernahkah Anda menyediakan waktu tenang dan benar-benar memikirkan pertanyaan ini, lalu menjawabnya? Apakah waktu-waktu kita digunakan untuk hal-hal yang duniawi? Apakah waktu-waktu kita banyak gunakan untuk memenuhi kepentingan kehendak diri sendiri, bukan kehendak Tuhan? Apakah justru waktu Anda berikan kepada Tuhan hanya sekecil atau sedikit saja? Atau jangan-jangan kita tidak menyediakan waktu bagi Tuhan, kita hanya menyisakan waktu. Kalau ada, ya kita beri ke Tuhan. Kalau tidak ada, ya sudah. Nah, ini pertanyaan yang baik buat kita semuanya. Panjangkan tali kemahmu berbicara tentang apa? Berikan waktu terbaik Anda untuk Tuhan. Saya pernah membaca dari Mac Anderson dan Lance Wubbles, sebuah tulisan yang divideokan seperti ini. To a child, love is spelled time. Atau bahasa Indonesianya, bagi seorang anak kecil, cinta, C-I-N-T-A, itu dibaca dengan W-A-K-T-U atau waktu. Sebagai anak kecil, dia tahu Anda mencintai dia ketika Anda memberikan waktu kepada dia. Dan menurut saya, saudara, bukan hanya ini berlaku kepada anak kecil. Saya meyakini ketika Anda mencintai pasangan Anda, maka Anda juga akan memberikan waktu pada dia. Jika seorang atasan mencintai bawahannya, maka dia akan berikan waktu untuk mendengarkan bawahannya. Intinya adalah ketika Anda mengasihi Tuhan, maka Anda juga akan memberikan waktu untuk Tuhan yang Anda cintai. Nah, saudara, saya pernah di tengah kesibukan saya bekerja, ya, ada seorang mentor bertanya kepada saya, oke, berapa jam yang ingin kamu dedikasikan untuk Tuhan dalam seminggu? Wow, pertanyaan yang saat itu di sebuah restoran membuat saya terhenyak. Betapa saya menyadari ternyata waktu saya hanya saya gunakan, habiskan, pakai hanya untuk bicara tentang kehidupan pribadi saya. Keluarga, kebutuhan finansial, pekerjaan ini dan itu. Dan menurut saya tidak salah, saudara. Tapi ketika kita kembali kepada sebuah pemahaman bahwa Yesus mati di kayu salib menebus kita, bukan supaya kita bekerja, mendapatkan banyak uang dan selesai di situ, saudara. Kita perlu tahu ada proses penyelamatan, misi penyelamatan dunia yang Tuhan berikan kepada kita. Setiap orang yang percaya kepada dia. Sehingga saya perlu menjawab pertanyaan ini. Berapa banyak waktu yang saya mau berikan kepada Tuhan, bukan disisakan dalam seminggunya. Pertanyaan yang sama hari ini, saya ingin tanyakan pada saudara. Di akhir zaman ini, penting kita kembali memanjangkan tali bicara tentang apa? Memberikan waktu Anda kepada Tuhan. Mari kita kembali fokus kepada karya penebusan Kristus. Dia mau supaya Anda dan saya, kita masuk dalam misi yang sama, yaitu penyelamatan dunia. Pertanyaannya, ada berapa banyak waktu yang Anda mau berikan kepada Tuhan? Berapa banyak jam dalam seminggu
yang Anda mau dedikasikan bagi Kristus. Dan yang kedua dari ayat ini dikatakan, pergunakanlah waktu yang ada untuk mengerti kehendak Tuhan. Dan kata pergunakanlah, itu bahasa Inggrisnya redeem. Jadi berapa banyak waktu yang Anda mau tebus untuk Anda berikan kepada Tuhan. Bukan hanya berikan kepada Tuhan, tetapi untuk kita mengetahui kehendak Tuhan. Artinya, carilah sungguh-sungguh kehendak Tuhan terhadap waktu hidup yang Anda miliki sekarang. Apa kehendak Tuhan? Tentunya segala perintahnya dan firman-Nya yang Tuhan sampaikan di Alkitab. Jadi poin pertama di dalam panjangkan talinya berbicara tentang apa? Berikan waktu terbaik Anda bagi Dia. Saudara, mari kita kembali. Lihat apa yang kita lakukan dengan waktu kita. Untuk siapa waktu itu kita berikan? Adakah dedikasi waktumu bagi Tuhan, bagi Kristus, bagi peran Anda sebagai orang percaya, menjalankan perintah Tuhan, firman Tuhan, terlebih lagi mengetahui kehendak Tuhan yang perlu kita jalankan sebagai orang percaya. Yang kedua, bukan hanya berikan waktu terbaik Anda bagi Tuhan. Yang kedua, gunakan talenta terbaik Anda untuk Tuhan. Nah, menurut saya saudara, Anda boleh menghemat uang, silahkan. Namun jangan pernah menghemat talenta. Potensi tidak boleh dihemat. Karunia tidak boleh dihemat. Maka firman Tuhan berkata kepada kita hari ini, panjangkan talinya, jangan menghematnya. Saudara, jika ada di antara Anda berkata, Pak, saya nggak punya talenta. Saudara, itu adalah kebohongan. Itu adalah dusta dari iblis, itu adalah kesalahan. Kenapa saudara? Mari kita buka Matius pasal 25 ayat ke-15. Tuhan memberikan jaminan. Jaminan apa? Mari kita baca. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1 talenta. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Anda bisa membaca keseluruhan perikop ini tentang perumpamaan tentang talenta. Namun kalau Anda mau dalami dari 1 ayat ini saudara, artinya Tuhan menjamin tidak ada seorang pun yang tidak diberikan talenta. Semua orang akan diberikan talenta dan Anda sudah diberikan talenta. Minimal paling kecil 1 orang 1 talenta. Jangan lagi berkata bahwa saya tidak bisa apa-apa. Jangan lagi berkata bahwa saya tidak bisa berikan kontribusi bagi kerajaan Allah. Jangan pernah merendahkan Tuhan seperti itu saudara. Percayalah bahwa Tuhan melengkapi Anda dengan paling tidak 1 talenta. Anda dapat menggunakan talenta Anda untuk dikontribusikan bagi kerajaan Allah. Jika Anda hari ini seorang dokter, apakah Anda guru, Anda notaris, trainer, ahli make up, jago memasak. Saudara, kenalilah apa talenta Anda. Dan dengan talenta Anda bisa mengkontribusikan bagi kerajaan surga. Saya percaya, apapun pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita, itu hanyalah sebuah platform, sebuah cara, sebuah alat yang akan Tuhan pakai untuk melayani kehendak Dia. Saudara, sekali lagi, uang bukanlah tujuan. Uang hanyalah alat yang Tuhan berikan agar kita juga bisa mencapai tujuan ilahi yang Tuhan percayakan. Sama, pekerjaan, talenta, potensi bukanlah hasil akhir. Tujuan kita bukan. Tapi dengan potensi, dengan kemampuan yang Tuhan titipkan buat kita semua, justru Tuhan mau supaya kita di bidang kita masing-masing, kita bersama-sama menjalankan kehendak Tuhan, perintah Tuhan, misi Kristus dalam kehidupan kita. Nah, saudara, 1 Timotius 4 ayat 14 berkata seperti ini. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dengan penumpangan tangan sidang penatua. Ya, Paulus berkata kepada anak rohaninya Timotius, jangan lalai. Ada banyak orang lalai saudara. Ada banyak orang bahkan bukan lalai tetapi dengan sengaja melalaikannya. Tidak lagi menggunakan karunia yang Tuhan berikan. Tidak menggunakan potensi yang Tuhan berikan. Ini karena apa? Penyebabnya adalah ada orang membedakan antara dunia sekuler dengan dunia rohani. Saudara, tidak bisa. Kita adalah manusia rohani yang sedang hidup di dunia. Kita bukan milik dunia. Jangan beda-bedakan kehidupan Anda. Ketika hidup di dunia sekuler, maka Anda menggunakan peraturan, undang-undang sekuler, kebenaran firman Tuhan tidak lagi dilakukan. Lalu ketika Anda di gereja,
Anda sadar ini dunia rohani, Anda mulai kata-katanya rohani dengan firman Tuhan dan sebagainya. Tidak boleh demikian. Kita tidak bisa kadang panas, kadang dingin. Anda dan saya, kita makhluk rohani yang sudah ditebus. Kita punya prinsip kebenaran satu saja, yaitu Alkitab. Dimanapun Anda berada, kebenaran itu yang kita jalani bersama-sama. Jadi saudara, jangan lalai. Lalu ditambahkan kembali 2 Timotius pasal yang pertama. Ayat ke-6, Paulus kembali berkata, karena itulah kuperingatkan engkau. Diperingati loh saudara. Kuperingatkan engkau untuk apa? Untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Jadi firman Tuhan mengajar kepada kita, bahkan memperingatkan Anda dan saya untuk kita mengobarkan karunia yang Tuhan berikan kepada kita semua. Nah pertanyaannya hari ini, apakah Anda sadar potensi apa yang Tuhan berikan kepada Anda? Talenta apa? Kemampuan apa? Keterampilan, skill apa yang Tuhan berikan kepada Anda? Yang Tuhan titipkan kepada Anda? Apakah itu mengajar? Anda bisa mengajar orang lain tentang Tuhan. Apakah itu melayani? Apakah itu menasehati? Apakah itu karunia untuk Anda memimpin? Apakah karunia ini untuk bernubuat? Nah, saudara, kita mengenal banyak karunia yang diajarkan dalam firman Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah kita dengan sengaja sadar kita terus mengobarkan karunia itu? Mengobarkan. Saudara, jangan sampai kita menjadi Kristen yang hanya hidup dengan kekuatan sendiri, dengan tujuan sendiri, dengan kemampuan sendiri. Padahal roh kebenaran, padahal roh kudus Tuhan berikan kepada Anda dan saya. Agar hidup kita bisa masuk di era supranormal, supra-alamiah yang gak mungkin menjadi mungkin. Yang susah menjadi bisa dilakukan. Yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang mustahil menjadi dapat untuk dilakukan. Jadi saudara, ini penting untuk kita pahami bersama-sama. Mari jangan lalai, kobarkan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi saudara, gunakan talenta terbaik Anda untuk melayani misi Tuhan. Tuhan menciptakan kita, Tuhan menebus kita. Ada misi yang Tuhan berikan kepada kita. Kita sudah belajar saudara, di dalam pelajaran yang sebelumnya, bahwa Tuhan mau supaya Anda dan saya, kita bersaksi, menjadi berkat bagi orang lain. Kita berbuat baik. Mari dengan kemampuan ilahi yang Tuhan titipkan buat kita, kita gunakan semaksimal mungkin. Poin yang kedua, panjangkan talinya. Berarti gunakan talenta, potensi, karunia terbaik Anda bagi Kristus. Yang ketiga saudara, bukan hanya Anda berikan waktu terbaik Anda, bukan hanya gunakan talenta terbaik Anda, tapi yang ketiga, lakukan upaya terbaik Anda. Mengapa poin ketiga ini juga penting saudara? Mungkin Anda sudah memberikan waktu terbaik Anda. Anda berikan waktu untuk melayani Tuhan. Anda berikan waktu untuk menjadi guru sekolah minggu. Anda berikan waktu untuk menulis artikel rohani. Anda berikan waktu memberikan pengobatan kepada orang-orang miskin saudara. Gratis Anda berikan seperti itu. Mungkin Anda juga sudah menggunakan talenta Anda. Namun perhatikan baik-baik saudara. Bukan hanya seperti pegawai yang kalau datang ke kerjaan dia hanya absen. Datang hanya sekedar absen dan berkata yang penting saya sudah absen. Saudara, firman Tuhan hari ini panjangkan talinya. Bukan hanya berbicara bahwa Anda sediakan waktu, Anda melakukan sesuatu sesuai dengan talenta Anda. Bukan hanya itu. Tetapi dalam melakukannya Anda memberikan upaya yang terbaik. Usaha yang terbaik. Yang maksimal. Ya, yang terbaik yang bisa Anda berikan. Nah saudara, ada sebuah kisah yang saya baca menarik. Ada seorang mandor yang sudah bekerja dengan bosnya cukup lama. Puluhan tahun. Pekerjaan dia membangun banyak rumah. Rumah-rumah mewah, rumah-rumah indah. Dan ketika dia mau pensiun saudara, ada tugas terakhir yang diberikan bosnya kepada mandor ini. Lalu mandor ini, karena dia berpikir bahwa ini tugas terakhir saya, mulai dia mengerjakan membangun rumah dengan asal-asalan. Mulai dia memilih ya barang-barang, bangunan, bahan, besi, batu yang biasa-biasa saja. Karena dalam pikirannya dia berkata apa? Ya sudahlah, ini pekerjaan terakhir dan setelah ini juga saya akan pensiun, selesai. Dan singkat kata, jadilah rumah terakhir ini dibangun. Saudara, rumah dengan kualitas biasa-biasa saja.
Rumah bukan dengan kualitas yang hebat, yang terbaik. Karena dia berpikir bahwa ini sudah terakhir. Setelah ini saya mau pensiun. Dan betapa kagetnya mandor ini. Ketika sang bos, sang atasan berkata, terima kasih engkau sudah mengabdi kepadaku puluhan tahun. Dan sebagai ucapan syukur terima kasihku kepadamu, maka rumah terakhir yang kau bangun, itu kuhadiahkan untukmu. Saudara, sang mandor mulai kecewa. Dan dia mulai menyesal. Kenapa saya tidak membangun rumah ini sebaik mungkin? Kenapa bahan-bahan yang terbaik tidak saya gunakan? Kenapa saya hanya asal-asalan mengerjakannya? Saudara, kita tidak pernah tahu kapan Tuhan memberkati kehidupan saya, kehidupan Anda. Kita nggak pernah tahu kapan Tuhan buka pintu mujizat untuk menolong kita. Tetapi yang saya tahu, saudara, lakukanlah yang terbaik. Upayakanlah yang terbaik. Kalau Anda hari ini sudah mau melayani Tuhan, layani Tuhan dengan effort yang terbaik. Kalau Anda hari ini sudah memberi untuk pelayanan Tuhan, berikanlah yang terbaik. Saudara, panjangkan talinya. Berbicara tentang apa? Bukan hanya waktu terbaik yang Anda berikan. Bukan hanya talenta karunia terbaik yang Anda berikan, saudara. Tetapi upaya terbaik, komitmen, usaha yang terbaik juga Anda lakukan. Firman Tuhan, di dalam Pengkhotbah pasal 9. Ayat yang ke-10 dikatakan, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Artinya, Salomo sedang berkata mengingatkan kita semuanya. Nanti ketika Anda dan saya kita sudah mati, kita udah gak bisa kerja lagi. Kita nggak bisa berkarya lagi. Kita tidak bisa berkontribusi lagi terhadap apapun. Sehingga sekarang saat Anda masih hidup, kerjakanlah pelayanan yang Tuhan percayakan sekuat tenaga. Kalau Anda belum melayani, berikan waktu. Kalau Anda belum memberikan potensi Anda, berikan potensi Anda. Kalau Anda belum berikan yang terbaik, berikan yang terbaik. Jika Anda benar-benar memberikan upaya, usaha terbaik Anda bagi Kristus, maka walaupun Anda bertemu dengan kesulitan dan persoalan dalam pelayanan Anda tidak akan mundur dan menyerah. Walaupun Anda bertemu dengan konflik dan juga masalah dalam pelayanan Anda, maka Anda tidak berkata berhenti. Karena Anda tahu, Anda mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Jadi saudara, hari ini saya ingin mendorong memotivasi kita semua mengawali 8 pelajaran. Dari stretch your tent, panjangkan tali kemahmu, jangan menghematnya. Ini bicara tentang apa, saudara? Berikan waktu terbaik Anda bagi Tuhan. Hidup bukan hanya buat diri sendiri, saudara. Dan menurut saya memang bukan untuk diri sendiri, tapi untuk Tuhan yang menebus kita. Yang kedua, saudara, gunakan potensi talenta karunia terbaik Anda. Kalau Anda mempunyai potensi talenta di dunia sekuler, itu juga dipakai Tuhan untuk pelayanan, melayani orang-orang di luar sana, saudara. Dan yang ketiga, Anda juga lakukan upaya terbaik Anda. Saya percaya jika 3 hal ini mulai kita sadari dan mulai kita persiapkan, bahkan kita lakukan, maka saya percaya saudara, kerohanian kita akan terus bertumbuh dan kita makin dekat di dalam rencana Tuhan, bahkan mempraktekkan, melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Dan hari ini, minggu pertama seperti biasa, kita akan melakukan perjamuan kudus. Saudara, pastikan di tangan Anda sudah ada roti. Ya, mari kita angkat bersama-sama. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan di dalam nama Yesus. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Kita berdoa. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum di dalam nama Yesus. Mari kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur bahwa setiap kali perjamuan kudus kami kembali mengingat akan penderitaan-Mu di kayu salib.
Biarlah roti yang kami makan, tubuhmu sendiri, darahmu yang kami minum, anggur ini, boleh menjadi sumber kelepasan, sumber berkat, sumber kekuatan, bahkan sumber mujizat kesembuhan di dalam tubuh kami semua jemaatmu yang hari ini beribadah bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau mampukan kami untuk melakukan firman-Mu, untuk memanjangkan tali kemah kehidupan kami, untuk mau di-stretch oleh Tuhan. Biarlah kami Tuhan mulai menjadi orang yang sadar akan panggilan kami bersama dengan Tuhan. Kami mau berikan waktu kepada Tuhan, berikan potensi kami, bahkan berikan upaya terbaik kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan mari jemaat Tuhan, dimanapun engkau berada, angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat yang terbaik daripada Tuhan. Kasih karunia yang terbaik turun dari Bapa yang baik lewat Tuhan Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semuanya, bahkan mencurahkan Roh-Nya yang kudus ke dalam hati setiap kita, agar kita tetap bisa percaya kepada Dia sampai pada akhirnya Tuhan datang kali yang kedua menjemput kita semuanya. Terimalah berkat sempurna ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.